Kita mulai sekarang ya. Oke kakak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Opo, masuk. Kita mulai Tinggal. saja ya. Sebelum kita masuk ke materi tetap maya hari ini, seperti biasa kita berdoa dulu, dipimpin oleh kakak yang belum diberi kesempatan. Boleh siapa aja? Mangga biasa aku abdi ke fasilitator. Oh siap, Kak Desal, Mak. Mangga, pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan materi hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk pelajaran, untuk berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Rizal sudah memimpin doa. Semoga dengan doa kegiatan tatap maya kali ini menjelang luring berjalan dengan lancar, kakak hebat ya. Oke, di pembelajaran tatap maya hari ini kita masih masuk modul 2 ya kakak hebat. Namun sebelumnya seperti biasa kesepakatan bersama mengingatkan kembali menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon ketika tidak ada yang disampaikan dan hadir seutuhnya serta menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat dan raise hand. Seperti biasa gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kakak hebat, ini keterampilan mengajar PJOK yang efektif di 2.1 ini hari ini mengenai konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas gerak. Kita kurang lebih 90 menit hari ini 2 JP kakak hebat. Ini mohon tentunya kesediaan kakak untuk mengikuti sampai akhir. Nah, tujuan kita hari ini peserta akan saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta dari hasil berdiskusi dengan kelompok. Nah, referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Agendanya di sini berburu ya. Jadi ada berburu, ada berbagi nanti. Jadi berburu referensi penyajian tugas gerak. Jadi kakak-kakak akan saling berburu mencari referensi penyajian tugas gerak. Kemudian setelah berburu itu akan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Dan diakhiri dengan begitu kakak hebat ya. Review singkat ini materi seiring. Mangga. Review singkat materi P1 dan P2 ya. Terutama yang pembelajaran efektif ini kemarin mohon diingat untuk 9 ciri pembelajaran efektif. Kemudian di modul 1 itu bagaimana peserta didik menjadi sentra, menjadi sesuatu yang perlu kita berikan pelayanan yang terbaik mungkin ya. Jadi bagaimana pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik, kemudian ada diferensiasinya, kemudian isu-isu sosial. Kita coba untuk sedikit meminimalkan bahkan bisa memberikan keadilan bagi peserta didik. Begitu kakak hebat ya. Dan kemarin juga kita belajar bagaimana menyusun namanya tuh perangkat atau modul ajar dengan berbasis visi ke depan dengan terlebih dahulu menuliskan tujuan pembelajaran, kemudian asesmennya apa yang akan digunakan,
dan langkah pembelajarannya seperti apa. Sehingga itu ketiga itu berkaitan. Oke kakak hebat, mungkin di review ini ada yang mungkin kakak sampaikan. Oleh kakak Pupu, mangga Wilujeng. Boleh kakak-kakak untuk menyampaikan sedikit materi singkat yang kakak dapatkan dari pertemuan 1 dan pertemuan 2 secara tulisan boleh di kolom komentar dan secara lisan nanti bisa disampaikan langsung speak up. Nah, sepertinya Kak Dirman udah siap-siap ini menyampaikan nih. Ya, boleh Kak Dirman. Udah ya yang Kak Dirman Ya, terima kasih Kak. dapatkan dari pertemuan 1, pertemuan 2 atau materi-materi sebelumnya boleh untuk diungkapkan di forum Tatap Maya kali ini. Kami persilakan waktu yang seluas-luasnya kepada Kak Dirman. Nah, Kak Dirman kami persilakan. Ya Kak, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ya Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak hebat semuanya dan kakak Pasil. Ini mungkin review ya, review singkat dengan materi yang Jumit yang 2 kali pertemuan kemarin atau materi sebelumnya yang saya dapatkan mungkin ini begitu apa namanya ya, saya dulu nggak ada ya ini ilmu baru Kak, karena pengetahuan ini dapat sekarang. Nah, alhamdulillah dengan adanya PKG dan Zoom setelah penguatan, jadi kita mengerti dari apa itu refleksi, apa itu pembelajaran yang berkebutuhan terhadap peserta didik dan apa namanya sangat bermanfaat sekali Kak untuk apa yang kita terapkan di pembelajaran sehari-hari, terutama mungkin dalam PJOK ini sangat sangat bermanfaat sekali karena setiap peserta didik memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apalagi saya dalam satu kelas itu sekarang ada yang siswanya sampai 40 orang, ya mungkin hampir sama dengan yang SD, apalagi SMP keragaman yang sangat banyak. Nah, dengan adanya ini mungkin apa, ilmu saya sangat bermanfaat sekali, Kak, dari P1 dan P2 itu untuk saya terapkan di sekolah. Walaupun, dalam tahap pembelajaran juga, alhamdulillah saya sangat bersyukur bisa ikut kegiatan PKG ini dan menambah wawasan yang lebih untuk saya ke depannya. Apalagi mengembangkan siswa-siswa kita, peserta didik kita, dan mungkin informasi juga, kemarin saya dapat informasi Kak, kebetulan kemarin saya MGMP, bahwa untuk modul sekarang itu kalau nggak salah ya Kak, kemarin itu dari Paperi Kak, Paperi Cisolok, bahwa untuk modul ajar itu tidak ada, mungkin administrasi ini mah ya, informasi buat yang lain juga, jadi nggak ada murid, jadi diganti dengan nama peserta didik kalau nggak salah. Itu kemarin ada informasi bahwa di modul jangan mencantumkan nama murid, diganti dengan peserta didik katanya. Jadi kebetulan SMP 1 Cisolok katanya informasi kemarin itu membuat apa ya kurikulum tentang apa saya lupa lagi kemarin Kak informasi dari Pak Peri. Jadi dari tim kurikulum nasional itu bahwa modul sama itu tuh apa RPP sama, cuman perbedaannya kalau modul sekarang adalah harus mengganti mungkin dari murid menjadi peserta didik. Nah, itu yang mungkin kita sekarang sudah bahas juga di apa namanya di kegiatan ini apa Zoom dan materi-materi. Nah, di situ kita juga dapat bahwa oh ternyata dari yang saya ambil dari Google ya, ternyata betul bahwa ada perubahan menjadi peserta didik gitu Kak. Mungkin alhamdulillah Kak saya sangat bersyukur bisa mendapatkan ilmu dalam kegiatan ini dan materi yang disampaikan sangat bagus, sangat bermanfaat buat saya sendiri dan semoga Kakak hebat juga mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan bisa dikembangkan di sekolahnya masing-masing. Terima kasih Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Dirman sudah menyampaikan perwakilan dari rekan-rekan mengenai materi singkat. Betul seperti apa yang Kak Dirman sampaikan, untuk nama memang sekarang itu peserta didik begitu ya. Hanya terkadang sebagian guru masih terbiasa dengan siswa begitu ya. Ya, kita mungkin perubahan itu terkadang memang perlu proses gitu ya. Jadi kalau di modul-modul ada yang saya buat memang sudah mengarah ke sesuai dengan peraturan, memang digunakan istilah peserta didik. Terima kasih Kak Dirman. Oke, yang kedua, boleh salah satu dari kakak untuk menyampaikan. Sepertinya di sini yang sudah mau siap-siap ini Kak Chandra ini sepertinya nih. Ya, Kak Chandra, boleh Kak Chandra untuk speak up. Apa nih rahasia-rahasia Kak Chandra bisa sampai sejauh ini, kemudian kemarin juga mendapatkan nilai yang di atas KKM juga Kak Chandra ini ya. Boleh Kak Chandra untuk speak up. Kak, Atau Kak Kak Chandra, Yusuf boleh. Kak Chandra itu lagi monep bos Kak. Oh iya betul betul. Ya, siap siap. Siap Kak. Atau yang menggunakan kostum pramuka Kak Pupu Mulyadi ini sepertinya ya. Kak Pupu Mulyadi boleh untuk curah pendapat bagaimana Kak Pupu ini sudah namanya tuh menerima bahkan mengaplikasikan mungkin materi-materi yang ada di PKG ini sehingga mampu membuat review singkat materi ini untuk berbagi kepada rekan-rekan yang lain. Kak Pupu apakah bisa boleh berbagi mangga? Sepertinya Kak Pupu juga sedang jaringan ini. Siapa aja yang siap? Boleh Kak Rizal mungkin ya. Kak Rizal boleh. Oke, yang mau menuliskan di kolom komentar boleh ditulis di kolom komentar. Kak Yuli, oh ya nggak apa-apa Kak Yuli, siap, mangga dilajeng Kak Yuli. Oke kakak hebat, sambil menunggu rekan kita yang akan menyampaikan berbaginya. Nah, masuk kepada sesi berburu referensi penyajian tugas gerak di sini. Ya. Di sini kakak hebat akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tiap kelompok itu nanti diminta untuk berburu atau mencari referensi inspiratif terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan guru-guru dalam proses pembelajaran PJOK. Kemudian kelompok menuangkan hasil temuannya pada lembar kerja yang telah disediakan di breakout room. Durasi berburu referensi penulisan lembar kerja adalah 40 menit. Ya, mudah-mudahan cukup. Jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke main room. Ya. Jadi di sini kakak-kakak akan saling berbagi pengalaman di SD, SMP, SMA atau SMK itu pasti unik. Ya, dan silakan nanti kakak-kakak berburu inspirasi terkait penyajian tugas gerak yang dapat diterapkan dalam proses penyajian PJOK ya. Oke, kita akan coba sekarang bagi 3 kelompok dulu supaya memudahkan. Nah, ini untuk ininya sudah ada ya untuk salah satu file yang kakak-kakak bisa isi di sini. Nah, ini Google Doc-nya sudah muncul. Oke, saya akan set dulu sebentar ya. Ininya Google Doc-nya. Ini berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Jadi di sini udah ada yang kakak-kakak akan isi nanti. Oke, saya akan setting dulu sebentar kakak hebat.
Copy link, siap. Ini yang kedua kakak ya. Yang kedua, yang ke satu kita hapus. Karena ini yang ke satu sepertinya belum bisa diedit. Jadi yang kedua ya, Kak Dirman ya, monitor. Jadi nanti Google Doc-nya yang kedua, file yang kedua, yang ada tulisan edit sharing gitu ya. Oke, saya kirim lagi, khawatir ada yang baru masuk. Nah, yang ini. Untuk itunya ya, untuk dokumennya seperti biasa yang ada di main room kelompok 3, breakout 1 kelompok 1, breakout 2 kelompok 2. Ya. Sampai sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan ke Kakak Hebat? Kak Dirman cukup jelas ya? Cukup Kak, jelas. Sudah cukup jelas ya. Itu sudah saya share sekarang ini link Google Doc-nya dan nanti akan dibagi 3 kelompok. Waktunya 40 menit ya. Jadi ini silakan nanti pengalaman kakak-kakak ketika menyajikan tugas gerak. Ini mohon untuk di-share kemudian karena kita akan banyak memburu di sini nih. Silakan untuk masuk kepada link join ya. Yang di main room ini kelompok 3 ada Kak Dirman, Kak Pupu, Kak Nindi ya. Kak Yuli Kak, sama Kak Yuli Kak. Oh sama Kak Yuli betul ya. Silakan saja mulai dari di awal dengan ada pemandu kegiatan boleh untuk sharing di selesai di room ini kayak selama 40 menit. Kami serahkan kepada Kak Pupu, Kak Dirman, Kak Yuli dan Kak Nindi untuk room ini. Mangga. Bisa dibuka Kak Dirman itunya? Bisa langsung boleh didiskusikan ya. Oh, udah. Kan enggak mungkin sini. Kak Dirman suaranya diaktifkan aja supaya Kak Pupu dan Kak Nindi bisa terdengar ya. Oh iya, Jadi hilap. lupa Kak. Ya. Siap, enggak? Oh bukan Indi, gimana nih? Ya Pak. Aduh punten namanya teh tos ieu ti kelas heula. Oke, siap. Untuk ini Oh iya tos main room ya. Udah kita di main room berempat sama Kak Yuli. Oke. Tugasnya kumaha Pak? Itu diketik aja dulu, diketik tugasnya. Diskusi kelompok. Kita itu kelompok 3. Hah? Kelompok 3. Materina naon? Ini berbagi referensi di sana tugas gerak. Oh iya anu Google Doc iya. Ya. Itu Google Doc teh berbagi referensi inspiratif ya. Ya. Penyajian tugas gerak. Oke. Anggotana urang teh kelompok sabaraha? Hah? 3.
Kelompok 3 berarti nama anggota di dia saha wae Pak? Hah? Saha wae kelompok 3 teh? Kita main di main room Tiluan? apatan? Oh, tiluan kan, tiluan. Tanya. Oke, yang pertama adalah mendapat perhatian murid. Menetapkan tanda atau prosedur. Ya, Oh, berarti masukkan gambar apa kumasi ya teh? Pak. Mendapatkan perhatian dari murid. Tanda itu prosedur, namanya. Pak Yusuf, asup ke dia Pak Yusuf. Pak Yusuf. Sok, mangga ah. Lain Pak Gaskan Yusuf di Pak. kelompok telu ya. Ya, lebet ka dia aja Pak. Abdi ya nambah lebet ya tadi jaringan aduh. Siap, siap. Siap, gaskeun. Lain Siap. Apa itu teh ininya Pak? ini kita kan berbagi referensi penyajian tugas gerak. Nah, di sini kita mendapatkan perhatian dari peserta didik menetapkan tanda atau prosedur gitu. Oh, iya teh. Masukkan gambar apa kumasi? Sebentar, Hah? kita cari Ini itunya. referensi. Malah ieu dina layarna bentar Pak. Banyak euy. Mendapatkan perhatian peserta didik, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Halo, tes. Pak, Bora, aduh. Iya, gila. Ini teh tugasnya teh, non sih bieu teh. Perhatian yang mendapatkan tanda atau perhatian siswa mungkin itu teh maksudnya teh pada saat pembelajaran mungkin ya untuk mendapatkan perhatian siswa supaya mereka fokus ke pembelajaran kita teh meureun harus kayak gimana ya. Bisa memulai pembelajaran dengan ice breaking mungkin Pak. Ya, maksudnya teh. Ya. Dengan menetapkan tandanya gambar apa kumasi kira-kira. Ini prosedur apa ya? Menetapkan tanda. Menetapkan tanda. Naon sih tanda? Musuh. Punten nembe gabung. Siap. Iya, kayaknya itu ya menetapkan tanda atau prosedurnya kumaha meureun langkah-langkah kan prosedur teh ya. Ya, kayaknya itu Bu Nindi. Nah, kedua mendapatkan lingkup. Sudah ada referensinya? Can kayu Pak euy. Ah? Can kayu.
Bu Nindi, Mas Sofyan, referensi gambar, Pak Yusuf. Abdi mah ieu dina HP, Pak. Jumlah nuju dina HP. Hese. Abi gede mah HP Tapi ya ini teh. apa ya teh? Menuju ieu Tapi jaringan aduh keluar wae, keluar masuk wae Pak itu. Keluar masuk wae tuh. Menuju seueur di anggo ya jaringan ya. Oke. Pak Upo, Oh, ini ada referensi nih gini ya. oh. Mengapa kan dirinya perhatian peserta didik ya? Nah, kaitan prosedur itu apa ini? Misalkan di situ ditulis bahwa guru itu kan harus mendapat perhatian dari peserta didik, menetapkan tanda. Nah, di sini ada saya guru merupakan figur fasilitator dalam pembelajaran. Untuk itu, guru harus menjadi role model dengan mood dan penampilan yang baik. Selain itu, strategi mengajar guru harus bervariasi dan inovatif. Kalau misalkan yang diisi penetapan tanda dan prosedur itu, mungkin ini mah ya, yang lain mungkin bisa bantu juga. Di situ kita guru menetapkan model menjadi role model dan berpenampilan baik. Yang keduanya adalah mengajar bervariasi dan inovatif. Gimana? Cocok, Pak. Udah bisa itu. Hasil ini terkait nomor 1 poin A, menetapkan tanda prosedur. Maksudnya itu atau untuk Ini yang siapa ini? Itu Oh, masih atau kemarin. masukin sok. Nah, gitu pintar. Wah, loba ini mah. Loba urang mah Bu ya. kelompok panglobana cigana ya. Karena subsana, karena sub anu representasi aya biasa. Alpi. Ada Pak Dokter Alpi dan Pak Rifki aja. Iya menetapkan tanda itu meureun, Pak Upo. Di HP euy. Ya laptop teu masuk Pak Dirman. Hah? Pakai nu eta tuh, anu dua tadi asup tadi. Kumaha tuh? Tah meureun ieu we lah atau ieu? Pak Upo. Woi, Atau kieu. Nah, karena kita mendapat perhatian sendiri, maka kita akan mudah memberikan materi atau teori pada peserta didik. Salah satu caranya adalah membuat pelajaran menyenangkan dengan ice breaking atau permainan. nya sok we. Kopikeun Pak. Pan dia hese ketik. Buku ada Sudah disebutkan. Tulis, Pak, tulis. Tulis Pak Buku tulis. Bagian saya. Iya sok. Duh, apa sering kenalan kayak dina HP. Saya kan di HP. Kumaha? Pak Dirman. Orang pakai mic. Abi ditangkap sama yang lain kan? Papuku bagian ngetik gitu. Ya. Sok atuh mana? Bola. Nah, referensinya ya ning. Nah, Opo. Woi. Ini referensi dari Pak Pasil. Menetapkan tanda yaitu peluit, gunakan isyarat, memberikan transisi, sentuhan body, contohnya ya. Oh itu, ya. Nah, sok kita naon ya. Ayo, tandana. Pasti meureun fluid mah.
Hah? Contoh, ya Ya. dari Kapas- Kapasil Kapasil itu tanda itu ada tanda ada prosedur prosedur satu peluit satu peluit sisa untuk memangkas sisa untuk membaris membaris gunakan isyarat gunakan non isyarat verbal non yang verbal jelas yang dan jelas dan konsisten seperti konsisten tepuk seperti tangan, tepuk kotak tangan, mata kotak atau mata gerakan atau gerakan tubuh. tubuh. Suaranya Terus jelas. Jelas. Geraku teh Aku teh Mantul Pak mantul suaranya. Pak suaranya Pak. Wow. Wow. betul nih. Mantul. Betul nih. Wah, halus teh enak. Terus. Naik. Ah, Jelas, baik. sangat jelas. Nah, oke. Maka yang lainnya ini apa namanya? Sebagai referensi ya. Yang pertama adalah yang kelompok 3 ya kita mah. Bapak, Ya. ini yang Ini yang kelompok 3. tiga. Jelas tuh. Sok. Ciptakan, ini contohnya menetapkan tanda dan prosedur. Ciptakan tanda yang jelas dan konsisten. Ciptakan naon? Contoh heula, ini anu tipe pasir, kita mau ngisi apa? Kelompok orang yang ngisi mana? Iya referensi dari kanana ke fasilitator. Kelompok 3 sanes Pak itu Pak. Mohon kelompok tilu. Mohon Pak Supiani kelompok tilu. Kayak nama Pak Supani kayak bagian ngajelaskeun nih Pak Pul. Ulah Obo. Woi. Kakak hebat nih. Jadi referensi dari Kak fasilitator itu menetapkan tanda yang kelompok 3 ya. Yang pertama adalah ciptakan tanda yang jelas dan konsisten. Contohnya, gunakan isyarat tangan atau tubuh, gunakan suara yang bervariasi, gunakan kata-kata kunci, gunakan alat bantu visual. Yang kedua, tetapkan prosedur yang tepat. Contohnya, buatlah aturan yang jelas, berikan peringatan yang jelas, terapkan konsekuensi yang logis, berikan pujian dan penghargaan. Yang ketiga, pastikan tanda prosedur dipahami dan diterima. Contohnya, diskusikan dengan peserta didik, gunakan humor yang tepat. Nah, itu contohnya. Contoh A yang banyak. Itu contoh A itu. Contoh. Berarti orang arek naon tah? Itu. ABCD mengatasi Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Sok orang ieu ke ngisian anu lain heula. Ini ya, siana tuh. Obo, tak anu B-nya ya. Yang B-nya dari Kapasil itu memperhatikan lingkungan yang digunakan dalam pembelajaran, kegiatan sekitar, penempatan pencahayaan dan kebersihan. Yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Peserta didik berbaris berdasarkan tinggi badan. Peserta didik yang tinggi di berbaris di belakang. Area pembelajaran tidak perlu luas sehingga peserta didik fokus memperhatikan guru. Posisikan peserta didik membelakangi cahaya matahari. Penggunaan waktu yang efisien. Itu Lakukan komunikasi, aktivitas. Itu mah yang nomor 2 apa? Yang poin B, nomor hiji poin B. Poin Ya, B pan tolong geus dipetik. tolong bating poin A we saeutik. Pan ameh lila rek teh presentasina engke Pak Supiani. Karunya. Pak Dokter, Ya. gimana ya? Udah Bu, makanan.
Langsung presentasinya itu langsung terus beres gitu. Tadi anjing gue. Yang ditiupan atau eta Mari dia ditiupan mah. Ampura Opo nggak ada sian-sian? Can. Ayo atuh. Ayo atuh naon aku kudu diresikeun. Contoh yuk. Misalkan kamu berlatih lari siap ya. Nah, mendribble bola, dorong bola, bukan bos. Ya. Aja, pas aja ya. Mas, Ibu. Ini. Kakak-kakak bagi tugas aja ya. Dina HP tinggal layar penuh nih teh. Kelompok baca nih sih adik. Aduh, ya kelompok tilu malah pakai. Mangga Kak Dirman silakan untuk berburu referensi dari kakak-kakak, silakan saja digali referensinya dari kakak-kakak hebat dan dituangkan di sana ya. Oh iya Kak. Siap. Pak Pupu udah beres belum? Nah, kita saling aja mengisi nih. Ya, abdi teh ya no poin BC na nuju dikerjakeun BCD. Ayo poin A. Tinggal poin A na naon atuh sok etana referensi ya, ini udah. Oh, menetap menggunakan fluid. Ini lemari, pinggir lemari biru nih ayah lemari anu seperti ini. Tuh. Yuk. Siap, keterampilan geraknya. Keterampilan geraknya yang diajarkan mau apa? Pak. Mau lari? Halo? Halo. Halo. Ada nggak suaranya? Aduh, sinyal. Sinyal. Buku aman? Ada. Kak, olahraganya mau apa nih? Kalau di sini mah larinya apa di rumahnya? Nah, kalau kita itu kan lari. Nah, di kelompok 3 ini sebagai referensi dari itu berlari apa namanya? Keterampilan gerak motorik. Ini kebugaran jasmani atau boleh kebugaran jasmani ya. Kebugaran jasmani.
Urutan pengajaran apa nih? Naon heula? Hah? Tina naon heula? Kebugaran jasmani dalam kurung naon push up we tuh. Push up dan sit up. Push up dan sit up. Tong dan atau nomor 2 sit up, Pak. Hah? Tong dan berarti nomor 1 push up, nomor 2 sit up. Oh, dua-duanya eta, dua-duanya kebugaran jasmani. Push up, Lah. Kebugaran jasmani, push up. Terus satu lagi sama kebugaran jasmani. Sit up ya. Sit up. Oke, urutan pengajaran apa dulu? Push up kamu dengan siswa kita pengakuan. Siswa dibariskan. Hanya. Ini mau per kelompok langsung semua push up ya? Semua we Pak. Dia demonstrasi. Oh, ini siswa dibariskan. Dan tanya sesuai dengan urutan tinggi badan. Kedua, nah ini suatu dari itu. Peserta didik melakukan demonstrasi guru. Tadi didik melakukan demonstrasi gerakan push up beberapa. Terus guru menyampaikan menjelaskan push up yang telah dilakukan peserta didik sebagai Emang enggak buruk. yuk Hadir. Berapa sih, nah? hah? Jam seberapa? 40 menit. Oh, Sampai 40. Oh ya mah tatap maya nama 90. Guru menyampaikan penjelasan gerakan push up yang telah dilakukan peserta didik sebagai contoh gerakan. Cek. Gaji tah. Mana bisa ke meja, orang yang orang kan ngomalin ka itu kabeh. Di boga ruangan. Hah? Bagus. Goblok. Siang. Anjing. Jiji anjing.
mandi dulu. Tunggu dulu Bapak nanti ke kelas. Beres, Pak. Yuk, kurang tanya. Wah, geus we tong loba teuing, Lin. Lain maksudna ieu teh hayang jadi maksudna Popo jadi guru mah kan memberikan naon tah. Jadi per kelompok push up teh jadi saling nanti disebut nama saling Menghitung. saling lain menghitung Memperhatikan. koreksi gerakan gitu kan. Oh, si kelompok ini udah Perhatikan. bagus. Tapi yang anu memberikan komentarnya kelompok lain gitu. Jadi push up per kelompok gitu. Oh, kelompok 1 dengan kelompok 2. Eta mah masukna geus kana lembar kerja berarti, Pak. Ieu mah kan Ya. urutan pengajaran unggul. Nya urutanana Heeh. terus ada eta. Ya we nanti urutan pelajaran nanti pengajaran nu dilaksanakeun unggul we. Ya enggak sih. Udah we. Abdi Orang-orang mah abdi izin heula ngaresekeun ieu nya rinjak dulu ieu teh duh. Abdi mah abdi izin heula. Selamat datang Kak Yuli. Siap. Keterampilan gerakan yang diajarkan naon ieu? Hah? Keterampilan Heeh. keterampilan tina push. Mana sih? Oh iya. Kon beres eta mah. Nomor 3 geus isyaratna. Oh, syarat namanya berenang kumaha we tina Apaan? pas turun pas badan turun. Oh, pantat turun. Tangan kurang tekuk. Kita gitu. Tuh, Karena di perjalanan alanya pulang ke rumah. posisi badan luruskan. Aduh, ai eta kumanya. Terima kasih. Pantat jangan nungging nya. Lagi ya. Bahasana eta teu Popo. Posisi pantat sejajar tukang nungging. Apaan orang ulah nungging. Pan refleks. Lain selain bahasa nungging non deui eta Palpi. Heeh, apa tah? Posisi pantat nungging nya da guruna meureun di luhur. Apa orang di luhur? Jangan nungging meureun. Posisi pantat lurus sejajar. Lain maksudnya kan eta ieu teh iceu mah naon isyaratna kudu saeutik. Anak itu posisi pantat tidak sejajar gitu ya. Posisi pantat sejajar di paha. Jangan nungging. Posisi pantat jangan nyungcung. Soalnya itu push up masuk aya. Tapi pan dari bahasa nonggeng mah duh rada ya. Heeh, maksudna kumaha ieu teh posisi pantat jangan kumaha? Posisi pantat sejajar saja gitu. Udah we teu make pantat lah, luruskan gitu geus. Geus dua we. Ya, Wes tau make pantat lah, pakai hareupeun we. posisi badan luruskan Posisi badan lurus. Geus, tah. Sit up. Lurus, Pak. Lurus aja tuh, Pak. Bahaya itu pemedia saya mama komo aduh. Posisi badan lurus. Pak teh ibarat nama orang teh anu iseu teh urang teh kabudak. Posisi badan luruskan. Tangan kurang ditekuk ya. Nah. Sit up, kumaha sit up? Kayak ke tangan heula. Tangan jangan pegang paha kan kalau sit up sok kena ping-ping tah. Hei, Enggak, itu maksudnya teh isyaratnya Pak, isyarat di orang teh lamun misalkan push up teh yang melakukan gerakan push up teh pakai naon, misalkan pas turun pakai peluit, pas naik deui pakai peluit deui gitu, turun setengah pakai peluit deui gitu. Opo, ini contohnya ya. Misalkan berlari, lari, siap, ya. Lamun mendibal bola, dorong bola, bukan dipukul. Gitu, orang teh gitu. Heeh.
kan ya kan pakai Sit up misalkan eta kepalana tuh. atau misalkan bujur tong nongeng prit gitu Nah. kan. Ulah ku peruit atau pan suara. Maksudnya teh kiciga gitu. Lamun sit up urang apa sok ieu lamun keur ngajar. Eta tangan Posisi telengkup berempat atau telentang. Aduh, ripuh telentang Bapak Supian we. Telengkup. Belum obat pakai listrik, telentang. Bukan. Kayak pada Badan telentang, terus kaki ditekuk 90 derajat dengan dengan badan. Iya anu kira-kira isyarat naon ieu nitah ieu ka budak. Tangan. Kalau isyarat berarti satu peluit mengangkat Pak Papi. Maksudnya gini, contoh nih ya. Dari panana menerima bola basket ya silakan. Nah, kita teh ngomong dorong bola bukan dipukul, cenah kitu bahasana teh. Jadi kalau sit up-nya kan sok aya ningan murid sok nyikel kana calana ninganan. Mau yang sit up teh nyikel kana calana ada kumaha tah bahasana. Tangan di atas, tangan di belakang kepala. Di samping kuping. Pak. Tangan di belakang kepala. Ya, tangan di belakang kepala. Ya. Kan ari eta mah meureunnan urutan gerakan ya, kalau misalkan contohnya tangan di belakang kepala terus atau di depan dada kan itu mah urutan gerakan. Kalau isyarat bukan gerakan, orang teh karek kumaha ka budak teh ketika aya orang nu peluit misalkan push up badan turun misal, kan peluit 1 misal, suara peluit 2 badan naik gitu kan. Benar. Pak Paupu maksudna ieu mah isyarat itu teu make naon urang refleks ning lawan budak salah, lawan budak gerakanna salah teh urang teh nguncek urang mah ngabejaan gitu. Isyarat teh ngabejaan. Kadang-kadang kan sit up teh aya anu kumahnya bungkuk gitu. Terus teh seperti pandangan mata ke arah kan ulah bungkuk itu sit up kan. Pak dokter ya kalau nggak salah. Dokter Api. Sit up kepala nggak bungkuk Pak, tegak. Maksudnya tah itu pas sok aya ning budak mah bungkuk gitu tah karena tuurna gini. Nah, betul. Pandangan ke lurus gitunya. Lurus ke depan. Nah, pandangan lurus gitu. Tangan di belakang kepala sok aya ning leungeun sok lanjut. Ya waktuna 6 menit deui ya. Oh, geus beres. Sok atuh. Geus kitu tong lobat teuing. Lah pokoknya mah gara-gara Pak Pupu we ngomong wae deh. Sangkilang itu anggota teh. Gara-gara nama bujur nongeng eta. Pupu. Ieu anggota ieu loba ieu. Oh. 1 2 3 6 8. Ini kelompok 2 eueuh. Nah, hanya masukna ka dieu da tadi teh Pak Pupu. Wah, iya mah. Tapi udahlah sekira-kira cukup sebenarnya mah, udah. Ya, udah. Jadi maksudnya ieu teh meureun isyarat urang bahwa budak teh salah gerakan teh urang nyarios meureun. Urang ngobrol. Nah, mungkin aya penjelasan ti Pasil nu leuwih ieu lah. Gitu. Urang ngisian heula we. Ngisian we heula, pan bener jeung salah. Kan ulah bener terus atuh. Ais gaya eta. Ari urang teh maksudnya. Ari urang teh kelompok sabaraha ieu teh? 3. Engalan. Anu mana ieu mending salah. Naon ieu? Link Google-na dina naon? Ieu tadi komen aya komen. Nah komen anu aya 2 anu diambil satu. Tong panghandapna Pak Api. Tong nu panghandapna. Pan eta aya judulan kelompok 3. Lain maksudnya kan dina komen ieu Paupu kan Nana kan mengirimkan banyak. Nah diambil anu jam 10 2 hiji nu kadua. Iya nu eta. Anu pas kanana nge-share ka fasilitator nge-share itu 10.21 yang diambil yang link yang kedua. Ini ada sama Pak. Itu sarua. Anu geus aya eusian, anu eueuh. Dia pabrik dibuka, aya nu salinan mah anu aya etaan, geus aya eusian teh sebagai referensi kamu. Nah, urang mungkin begini anu sama urang ieu 2 ieu
Daya ngisian dah. Kau Bu, ai penggunaan waktu efisien sandesian weh. Nah, atuh. Kumaha teteh. Waktu. Membagi beberapa kelompok untuk melakukan aktivitas pembelajaran, eta nya. Hah? Oke. Nah, pas dina penggunaan waktu efisien berarti pembelajarannya harus terstruktur, Pak. Ya. Berarti naon? Wah, ujung ieu modul ajar anu kurang ngarek diajarkeun gitu. Heuh, ketik. Duh, urang mah ngawe age tulisanna teh sok butut, Pak. Eta tambahan eta. Dina penggunaan waktu efisien geus di copy ku abdi sawareh eta. Komo ngetik dina laptop mah acak-acakan cigana teh. Ieu lah. Ngawe age abdi masuk ka eta pabujun. Ieu nya penyajian tugas gerak secara efisien dengan perintah yang singkat. Ya. Membuat perencanaan pembelajaran yang matang dan terstruktur gitu ya. Oh, Bu. Ya. Gitu nya. Siap. Beres dua lah kalau bating itu dah. Karunya eta ke Palpi atau kasopean ngajelaskeunana panjang teuing gitu. Tenang kelompok tilu mah nu ngadebatna loba. Seberapa menit, 5 detik deh ya. Tenang, kelompok tilu, gas. Mas beres diskusina. Beres tanggal diskusian. Beres ya, iya kelompok 2 nah kosongnya euy. Oh diskusian beres kelompok 2 ge. Tadi esian meureun kendai. Pak Dirman kirim linkna heula ka abdi. Link naon, Pak? Link naon ieu? Dokumena. Oh, link di komen. Ulah link Jepang. Aduh, Kak, naon eta link Jepang? Apa nama Paupo? Ya. Urantaran orang tadi sekeraja hiji, jadi kalau eskalapa ngesiap dari Pak Dokter. Widih, mantap. Siap ketua engke nu etana. Oh, pokoknya mah ketua urang mah hade pokoknya mah. Lain Pak Alpi nu nyiapkeunna ketua nu mayarnya. Oh iya dong. Tenang. Tapi ya bahan tiba juga. Man arek pindah ke SMP hiji Sukaraja. Sok bocoran gitu. Hey, teu meunang eta. Udah tahu itu teh udah pasti. Gerak. Mana teh? Oke. Kakak hebat. Sudah habis waktunya ya. Siap, Kak. Sudah siap, Kak. Jadi kelompok 3 mah para saya wae. Oke, kira-kira siapa yang mau tampil duluan? Boleh, Kak, kelompok 3. Siap. Enggak, kelompok 3 di Kautan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan mungkin dalam hal ini adalah membahas berbagi representatif penyajian tugas gerak. Dan kelompok 3 mungkin yang beranggotakan 7 orang, Kak. Ini banyak banget ini, Kak. Alhamdulillah banyak banget. Mungkin masuknya telat, jadi masuk di kelompok 3. Itu ada sendiri, Dirman, Kak Pupu, Kak Nindi, Kak Yusuf, Kak Alpi, Kak Sukyani, sama Kak Rifki. Nah, dalam hal ini, untuk penjelasan dari kelompok 3, saya serahkan kepada Kak Alpi. Silahkan untuk saya nggak ada linknya Pak Dirman. Bacaannya link. mana? Baru di komen ada, Pak. Japri. Di komentar itu ada yang 1021 yang bagian Kak Alpi pakai ini. HP ya. Sebentar. Oke, kelompok 3 ya. Ada, Kak Alpi ada? Ada. Aman. Ada, oke. Aman.
Siap. Mangga Kak Api dipersilakan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kita kelompok 3. Oke, Kepada Kak bismillahirrahmanirrahim. Api saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator Kak Dirman. Ini dari kelompok 3 kami akan menyampaikan penyajian tugas gerak, yaitu nomor 1 mendapatkan perhatian dari peserta didik. A. Menetapkan tanda prosedur menggunakan fluid, menggunakan suara yang keras dan jelas pada saat pemberian perintah kepada peserta didik. Menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama dengan peserta didik. B-nya, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran PJOK bisa diatasi dengan berbagai cara seperti menggunakan fasilitas umum di sekitar sekolah, bekerja sama dengan komunitas olahraga, memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan yang baik dapat memberikan dampak positif bagi proses belajar siswa, sedangkan lingkungan yang buruk dapat menghambat perkembangan dan kemampuan belajar mereka. Berikut beberapa cara menciptakan lingkungan belajar menurut kelompok kami. 1. Memperhatikan lingkungan luar kelas, menciptakan suasana belajar dan mengajar yang menyenangkan, jalin komunikasi dengan siswa, menggunakan metode pembelajaran yang tepat, pilih lokasi yang nyaman, pertimbangkan pencahayaan yang baik, susun jadwal belajar yang teratur, gunakan teknologi yang bijak, berikan motivasi visual. Selanjutnya, memastikan peserta didik mendengarkan dan melihat. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat digunakan untuk memusatkan perhatian anak dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang pertama, membuat prapelajaran menarik. Kegiatan prapelajaran yang menarik dapat membuat siswa lebih fokus, seperti bermain game, menyanyi, atau melakukan gerak badan. Selanjutnya, mengajak siswa terlibat dalam diskusi, berpartisipasi diskusi pelajaran di sekolah dapat membantu siswa memusatkan perhatian. Menyampaikan tujuan belajar, arahkan perhatian siswa pada tujuan yang ingin dicapai. Memilih metode belajar yang tepat, pilih metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Menciptakan suasana belajar menyenangkan, suasana belajar yang menyenangkan dapat membantu siswa lebih fokus. Menciptakan persaingan dan kerjasama dapat membantu siswa lebih fokus juga. Selain itu, beberapa strategi pembelajaran yang digunakan PJOK adalah pelajaran interaktif, pembelajaran komprehensif, pengajaran bebas stasiun, strategi kognitif, pengajaran sesama teman. Selanjutnya, pengguna waktu yang efisien. Membagi beberapa kelompok dan tepat untuk melakukan aktivitas pembelajaran PJOK, membagi kelompok, membagi lapangan supaya peserta didik tidak banyak yang menunggu. Membuat perencanaan belajar pembelajaran yang matang dan tersebut. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh aku. Berikutnya silakan Kak Bupu untuk membantu Kak Alfi penjelasan berikutnya. Ya, siap. Untuk soal nomor 2 ini menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Kolom yang pertama, keterampilan gerak yang diajarkan itu nomor 1, kebugaran jasmani. Dan urutan pengajaran yang dilakukan seperti peserta didik dibariskan dan dibagi kelompok. Ya. Yang kedua, beberapa peserta didik melakukan demonstrasi gerakan push up. Yang ketiga, guru menyampaikan penjelasan gerakan push up yang telah dilakukan peserta didik sebagai contoh gerakan benar atau salah. Yang berikutnya, guru memberikan gerakan push up yang benar. Itu untuk keterampilan gerak push up. Yang kedua, keterampilan gerak yang diajarkannya itu kebugaran jasmani tentang materi sit up. Urutan pengajaran yang dilakukan, yang pertama, berbaring terlentang di alas yang nyaman seperti matras atau lantai yang aman. Yang kedua, menekuk lutut 90 derajat dan telapak kaki menyentuh alas. Yang ketiga, meletakkan tangan di belakang kepala atau menyilang di depan dada.
Yang keempat, mengangkat tubuh ke arah lutut dengan menggunakan otot perut sambil membuang napas. Yang berikutnya, menurunkan tubuh perlahan dengan menahan otot perut sambil menarik napas. Dan diulangi gerakan ini beberapa kali. Nah, yang nomor 3 untuk isyarat atau isyarat dalam pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkannya itu yang pertama push up, isyaratnya yang pertama tangan kurang ditekuk. Yang kedua posisi badan diluruskan. Itu untuk keterampilan gerak push up. Untuk berikutnya keterampilan geraknya sit up, isyaratnya yang pertama tangan di belakang kepala dan pandangan lurus. Nah, mungkin itu presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya dikembalikan lagi ke Kak Pasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih penjelasan dari Kak Alpi dan Kak Pupu dan penjelasan dari kelompok 3. Dan berikutnya mungkin ada tambahan atau sanggahan dari kelompok 1 dan 2. Saya persilahkan untuk memberikan komentarnya, baik tambahan, sanggahan, ataupun enggak. Gimana ya? Jadinya kan? Oh, bawahnya. Dari kelompok 1 dan 2, apakah penjelasan dari kelompok 3 sudah jelas? Atau ada tambahan atau sanggahan? Enggak. Fasilitator. Gimana? Kelompok 1 dan 2 ada ini komentarnya? Cukup jelas, Kak. Cukup jelas, makasih. Oke, mungkin terima kasih Kakak Wasil karena dari kelompok 1 dan 2 sudah ada tanggapan. Berikutnya saya serahkan ke Kak Fasilitator. Terima kasih kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3 ya, yang sudah memaparkan presentasinya dengan begitu jelas. Kemudian kita langsung kepada kelompok 1 atau 2. Mangga, siapa aja dulu yang siap, mangga. Karisal, gimana Karisal? Enggak, Pak. Siap. Di kelompok 1 dulu. Mohon izin, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mencoba memaparkan yang kita kerjakan. Cuman kelompok kami cuman bertiga, Pak. Jadi maaf kalau banyak kekurangan. Mangga Karisal untuk mempersingkat waktu bisa dipaparkan. Oke, terima kasih kepada Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan ya berbagai referensi inspiratif penyajian tugas gerak, di mana poin 1 yaitu mendapatkan perhatian dari peserta didik. Dalam poin A yaitu menetapkan tanda atau prosedur. Kami di sini menggunakan peluit ya sebagai tanda untuk peserta didik agar siap berbaris. Yang kedua yaitu menggunakan isyarat seperti melambaikan tangan agar peserta didik menghampiri guru. Yang poin B yaitu mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Poin pertama yaitu membuat kesepakatan kelas agar aturan bisa diikuti peserta didik dengan konsisten. Poin yang keduanya yaitu membuat lingkungan aman dan nyaman dalam berolahraga.
Yang C yaitu memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Untuk poin pertama yaitu ice breaking, ketika peserta didik ada yang mengantuk atau hilang konsentrasi. Poin kedua, menggunakan komunikasi dua arah antar guru dan peserta didik. Memakai peralatan yang nyata. Yang D, menggunakan waktu yang efisien. Poin pertama yaitu rencana pembelajaran yang jelas dan terstruktur, menggunakan alokasi waktu yang tepat. Poin yang ketiga yaitu membuat keterlibatan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Lanjut ke nomor 2 yaitu menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu lokomotor, berjalan, Dan tidak boleh pindah tempat. berlari. Untuk pelajaran yang dilakukan yaitu pemanasan. Lalu mengamati contoh gerakan berjalan dan berlari. Yang ketiga yaitu berjalan, berlari, melewati garis start. Lalu melakukan kegiatan berlari sampai garis finish. Yang kedua yaitu keterampilan non-lokomotor. Mengayunkan tangan, Mengayuh. lalu mengarahkan kaki sejauh mungkin sampai garis finish. Untuk urutan pembelajaran yang dilakukannya yaitu pemanasan, mempersiapkan diri dengan baik untuk berlari, latihan dengan continue, dan mengamati dengan baik setiap gerakan langkah kaki untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk yang ketiga yaitu isyarat pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan yaitu berlari, ya. Urutan pengajaran yang dilakukannya yaitu pemanasan, mengamati gerakan langkah, mengayun, lalu mulai berlari melewati garis start. Yang berikutnya lari secepatnya sampai garis finish. Yang kedua yaitu kelompok kami mengambil materi lompat jauh, ya. Di mana urutan pengajaran yang dilakukan yaitu pemanasan, mengamati gerakan lari dan melompat, mengamati tolakan lompatan, mulai start dan berlari, lalu diakhiri dengan melompat sejauh-jauhnya dengan tolakan yang baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cuman itu Kak yang bisa disampaikan kelompok 1. Mangga jika ada yang mau menambahkan dari kelompok 2 dan 3. Mangga untuk kelompok 2 dan 3 jika ada yang mau menambahkan kekurangannya. Boleh Kak, ini mungkin penjelasan dari Kak kelompok 1 ya, sudah bagus dan sudah jelas, dan mungkin ada di di isyarat pembelajaran mungkin tambahan aja Kak ya, seperti melalui sprint mungkin di start boleh, misalkan tangannya harus di garis start, nah boleh itu ya, mungkin tambahannya aja Kak. Ya, Terus kalau lompat jauh, kakinya misalkan tidak boleh menginjak melewati papan tolak, nah bisa aja gitu ya. Di isyarat mungkin isyarat kepada peserta didik agar mungkin kita sebagai ini sedikit-sedikit gitu kan, seperti yang di referensikan anak-anak tadi ya, seperti lari bersiap ya lari, mungkin itu aja tambahannya, dan penjelasannya sudah
sangat bagus sekali dan bermanfaat buat kelompok yang lain. Mungkin itu aja Kak tambahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Kak Dirman untuk menambahkan kekurangannya. Cuma mungkin cuman itu Kak dari kelompok kami yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 1 ya yang sudah tampil. Terakhir kelompok 2 ya. Mangga kepada kelompok 2 Kak Yuni dan kawan-kawan ini persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan penyajian referensi tugas gerak di renang karena kelompok kami terdiri dari Pak Chandra, Bu Yoni, dan saya sendiri Dadang Suherman. Karena setelah berkomunikasi atau dengan Bu Yoni, saya dengan Bu Yoni hampir ada kesamaan, sama-sama belum pernah melakukan, jadi belum ada pengalaman tentang gerakan renang ini Pak. Tapi kalaupun saya renang, paling juga ambil rekreasinya, bukan langsung ke renangnya, karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Yang pertama adalah mendapatkan perhatian peserta didik. Menyiapkan, menetapkan tanda dan prosedur, menyiapkan pengelompokan atau mengelompokkan peserta didik berbaris, menggunakan instruksi atau cue dengan peluit atau gerakan tangan. Ya. Yang keduanya menyampaikan kesepakatan kelas, menyampaikan arahan apa yang sudah disepakati oleh guru dan peserta didik. Yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Memastikan bahwa lingkungan yang nyaman dan aman, lapangan kering, datar, dan bersih. Kemudahan akses. Kalau kemudahan akses ini karena kita jauh dengan sekolah ya Pak, dan kelas. Yang ketiganya menempatkan peralatan olahraga di depan peserta didik, seperti papan seluncur ataupun papan yang untuk renang, atau ban. Peserta didik tidak memainkan bola atau peserta didik tidak memainkan alat peraga dalam penyampaian materi. Yang ke C-nya memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Yang pertama, guru membelakangi tembok dan peserta didik membuat lingkaran. Selanjutnya, guru memberikan instruksi yang jelas dan suara yang lantang dan terdengar oleh peserta didik. Terus selanjutnya, guru menjelaskan dan mempraktekkan demonstrasi dengan kalimat singkat dan mudah dipahami. Penggunaan waktu yang efisien, membagi beberapa kelompok dan tempat untuk melakukan aktivitas pembelajaran, membagi kelompok dan membagi peserta didik, penyajian tugas gerak secara efisien dengan perintah yang singkat, membuat perencanaan pembelajaran yang matang, rotasi dan transisi yang lancar. 2. Menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Renang gaya dada, urutan pengajaran yang dilakukan adalah guru bersama dengan siswa melakukan pemanasan ringan seperti peregangan dan gerakan-gerakan sederhana di dalam air untuk mempersiapkan otot dan sendi. Maksudnya di luar dulu sebelum masuk ke dalam air. Yang kedua, gerakan kaki. Guru mengajarkan peserta didik untuk melakukan gerakan kaki gaya dada secara berurutan di tempat atau di kolam yang dangkal, dan memfokuskan pada gerakan yang kuat dan efisien. Ataupun bisa menggunakan papan pelampung dan ban untuk membantu peserta didik fokus pada gerakan kaki tanpa perlu khawatir menjaga keseimbangan tubuh. Untuk gerakan tangan, guru mengajarkan gerakan tangan gaya dada dengan menggunakan tepi kolam atau memegang besi yang ada di tepi kolam. Sebagai tumpuan
dan fokus pada koordinasi antara gerak dan kaki. Selanjutnya, dalam urutan gerakan kaki, fase dorongan, guru mempraktekkan kedua kaki ditekuk dan lutut, kemudian kaki diluruskan dan mendorong ke belakang secara bersamaan. Untuk gerakan tangan, kedua tangan lurus ke depan, kemudian ditekuk pada siku dan ditarik ke samping tubuh. Isyarat yang bisa digunakan itu kaki lebih kuat, terus lututnya lebih tinggi, terus kakinya lebih rapat, dan urutan tangan lebih lurus, siku lebih dekat, dan tangan lebih cepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Presentasi yang saya sampaikan ini mungkin banyak kekurangannya, dan mohon untuk ada sedikit atau ada dari kelompok lain, tambahan dari kelompok lain. Terima kasih dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasannya sudah jelas kan? Dari kelompok 1 atau 3 mungkin ada yang mau menanggapi, enggak? Oke, dari kelompok 3 mungkin penjelasannya Kak sudah jelas, dan saya juga di LK-nya sudah cukup untuk kita sebagai referensi juga, sudah bagus Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus, tepuk tangan untuk semua kelompok yang sudah presentasi dengan baik ya. Semoga ini menjadi panduan kita ya dalam rangka ini berburu dan berbagi. Jadi siapa tahu mungkin dengan keterbatasan kita belum namanya tuh melakukan mungkin ya. Salah satunya tadi renang ya. Dengan adanya gambaran dari rekan kita menjadi ada gambaran bagaimana penyajian gerak dalam materi-materi tertentu. Oke kakak hebat, kita lanjutkan setelah presentasi dari kakak-kakak. Nah di sesi 2 ini kakak-kakak sudah melakukan berbagi referensi penyediaan tugas gerak dalam bentuk presentasi tiap kelompok. Jadi luar biasa, sangat aktif dan sangat informatif, juga tidak ada yang saling menjatuhkan. Tadi bahkan kami lihat saling menguatkan di antara kakak-kakak dalam membangun sebuah pemahaman penyediaan tugas gerak. Di sini ada pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru dalam mengembangkan strategi ya. Jadi dalam mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengomunikasikan isyarat atau Q, pembelajaran berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK. Nah, ini salah satu pesan kuncinya bahwa yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran PJOK salah satunya adalah dengan mengembangkan strategi lain di luar modul gitu ya. Jadi untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten tadi ya, bagaimana namanya tuh tahapan-tahapannya, dan mengkomunikasikan isyarat atau Q tadi dari kelompok 1 dan 2 dan 3 udah menyinggung hal ini. Oke kakak yang hebat, masuk kepada refleksi ya. Seperti biasa kegiatan PKG PJOK diakhiri dengan refleksi. Ada pertanyaan pemantik di refleksi ini. Yang pertama, apakah ada informasi baru yang menarik bagi kakak-kakak dari materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK ini? Ya, ini boleh diwakili oleh satu orang. Silakan untuk diharapkan dapat speak up
sebagai bentuk refleksi terakhir dengan pertanyaan pemantik, apakah ada informasi baru nih yang menarik bagi kita materi penyajian tugas gerak itu dalam pembelajaran PJOK? Mangga, siapa aja bebas yang bersedia untuk menyampaikan refleksi dalam bentuk menjawab pertanyaan pemantik ini. Mangga. Kak Pupu Atau kayaknya siap, kalau Kak. begitu, siap. Mangga Kak Pupu. Kak Pupu kami persilakan. Ai Pak Dirman ngajongklokkeun wae ya kumaha teh. Iya. Ini Kak sedikit aja ya. Untuk refleksinya mungkin banyak hal menarik juga sih di pertemuan kali ini, terutama ketika tadi mengisi Google dokumen itu. Nah, kami itu bertukar pendapat ataupun apa ya, inspirasi mungkin ya. Tapi di sini kami masih sedikit agak ini nih ketika ngisi di ini. Tadi sempat ini juga adu argumen tentang isyarat atau pembelajaran. Nah ini boleh ini nggak sebentar nggak untuk menjelaskan isyarat atau pembelajaran itu yang betul itu seperti apa gitu? Mungkin itu aja Kak. Karena jujur saya tuh belum membaca modul yang tentang isyarat pembelajaran itu, belum pelajari itu. Oke, terima kasih Kak Pupu. Mungkin ada rekan yang lain yang ingin menguatkan tentang hal ini. Silakan untuk kakak-kakak. Ada pengalaman mungkin Q tadi ya, isyarat pembelajaran. Sepertinya Kak Dirman ini mau menjawab ini. Menguatkan kembali Kak Dirman, mangga. Mungkin nambah sedikit aja Kak ya. Mungkin tadi juga saya lihat di kelompok 2. Ya, siap. Kelompok 2 kalau nggak salah ya di renang itu ada kata-kata kan kaki tekuk. Nah, terus kepala ke atas atau misalkan ambil napas. Mungkin atau isyarat itu kata-kata yang tiap hari kita belajar, anak gerakan salah mungkin kita memberikan motivasi agar anak bergerak, misalkan seperti seperti tangan kurang lurus atau misalkan kepalanya ayo diangkat. Nah, seperti itu mungkin Kak pendapat saya mungkin dari saya sendiri, karena ada yang baca lihat dari persyaratan isyarat itu adalah untuk memberikan anak gerakan yang salah, tapi kita memberikan yang bagus dengan memberikan semangat untuk anak itu merubah gerakan yang lebih baik. Mungkin itu Kak pendapat saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Dirman. Boleh Kak Alpi ini menambahkan nih, Kak Alpi. Silakan Kak Alpi. Terima kasih Pak Fasilitator. Kak Pupu masih ingat dengan Q? Oke. Ya, ini sambil ini aja lah biar agak fresh gitu. Gak kaku gitu Pak. Informasi yang baru bagi saya untuk penyajian materi, mungkin dalam kategori ini yang tadi Q itu bisa menjadi referensi baru bagi saya. Ternyata ada juga hal-hal yang bisa dirubah tentang misalkan mulai pemberian materi, terus pengajaran, bila mana ada gerakan anak yang salah tuh
ternyata bisa diberikan kode gitu, tidak perlu dijelaskan sedetail mungkin lagi kembali, karena itu mungkin. Nah, dengan tadi ada banyak referensi dan banyak sekali yang berpendapat, masukannya itu sangat bermanfaat sekali. Ternyata ini bisa dipakai dan sangat jelas sekali untuk dipakai untuk Q ini dipakai untuk pembelajaran kita. Jadi pemberian penegasan kategori anak yang melakukan gerakan yang salah itu dengan kode itu mungkin itu lebih efektif menurut saya, karena saya pun kemarin-kemarin melakukan dengan penjelasan kembali. Ketika ada yang salah dijelaskan kembali sampai berulang-ulang kali dan baru dipahami oleh peserta didik tersebut. Ternyata ada betul juga gitu. Oh iya, seperti ini ya, lebih baik. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, kakak hebat. Ini sudah masuk akhir ya. Jadi peserta ini udah saling berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman. Dan ini referensi ini insya Allah akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Seperti biasa, karena ini udah menjelang akhir, mohon kepada Kak Pupu untuk menyaksikan kegiatan hari ini sebelum diakhiri. Mangga Kak Pupu. Kak Pupu, mangga. Oke, siap. Mangga open kamera. Mangga Kak Pupu, mangga. Siap. Yang lain mana yang lain? Waduh, Pak Ustadz mau berangkat ke masjid. Siap ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Lagi nggak? Siap, bebas. Siap, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Kak Pupu, kakak hebat. Kita akhiri dengan ucapan hamdalillah sama-sama. Selamat menunaikan ibadah salat Jumat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Kak. Terima kasih.